Ini kan di kemudian hari ada orang ngomong ini kayak pahlawan, ini kayak Rambo, kayak ada yang bahkan itu ada yang menafsir itu Pak Dahlan waktu ngomong ke Mister jadinya itu wajahnya Pak Dahlan. Sebenarnya itu wajah siapa, Mister? Ya, itu Selamat sore kawan-kawan. Kenapa sore? Karena sore adalah waktu yang menyenangkan untuk bermain sepak bola. Selamat datang kembali di kanal YouTube pribadi saya, Om Abal-Balan. Kali ini saya bertamu di rumahnya Mister. Saya manggilnya Mister. Beliau ini orang yang menciptakan logo Wong Mangap. Ini logo ketok nggak ya, Rek? Logo Wong Mangap. Logo yang identik dengan supporter Persebaya. Selamat sore, Mister. Selamat sore, ya. Mas Mister. Mister ini rekan saya di klub bola Askring. Sebenarnya Mister ini kan dulu kita sama-sama bekerja satu atap di Jawa Pos. Beliau ini grafis yang bagian gambar-gambar di Jawa Pos dan kebetulan kita sama-sama main bola di Askring. Apa Mister Askring ini, Mister? Asal keringetan. Asal keringetan. Jadi main bolanya nggak sungguh-sungguh, pokoknya keringetan selesai. Iya. Lah ini menarik. Mister ini kan sayap kanan yang tidak tergantikan. Askring ini latihannya tiap Selasa pagi di lapangan Bungurasi ya, dekat terminal Bungurasi. Nah, Mister itu sayap kanan yang selalu nyerang ke utara, tidak pernah nyerang ke selatan. Kenapa, Mister? Karena di lapangan utara itu banyak pohon bambu. Oh, timurnya lapangan? Timur lapangan, jadi teduh karena sinar matahari pagi yang panas itu tertutup oleh rimbunnya kawasan situ. Saya suka di situ, berdiri di situ. Ya nunggu bola. Tapi karena teman-teman tahu saya itu nunggu bola, saya nggak pernah diumpani. Karena saya memang nggak niat main bola kok. Iya, cuma kadang-kadang aja dapat bola kasihkan teman gitu. Tapi crossingnya maut, Mister ini. Mas Miftah ini strikernya Askring, andalan kita dia. Andal jepit ini. Beliau ini kalau tim ini kepepet sudah tertinggal 1-0 kemudian tidak bisa membalas, beliau dipasang untuk menurunkan, untuk memberi semangat teman-temannya gimana. Ternyata begitu dia masuk, gol terbalas, dia menciptakan gol. Memang dia ini menyelesaikan masalah dia ini. nomor sepatu berapa, Mister? Masih 42? Sering membuat masalah dia. Kalau nomor sepatu masih 42? 43. Oh, 43. Nanti tidak, Pak, saya belikan, Mister. Oh ya, ini karena saya bertamu di rumahnya Mister ya. Ya, kita akan mungkin obrolan ini kita siap di rumah saya. Iya. Nah, ini Mister, kita ingin mengenal Mister lebih lebih dekat tentang siapa sebenarnya beliau ini dan apa yang menginspirasi beliau menciptakan logo Wong Mangap. Nah, Mister ini yang saya tahu aslinya Makassar ya, Mister ya? Iya. Sama kayak Hanafing ya. Kalau main di Askring sayap kanannya Mister, sayap kirinya Hanafing. Sayap kiri, iya. Hijrah ke Surabaya kapan, Mister? Tahun 58 kira-kira. Iya. Waktu saya tuh waktu masih kecil seneng lihat bola. Namanya PSM Makassar itu idola saya waktu itu. Tapi begitu PSM melawan Persebaya kalah ya, akhirnya saya Persebaya pulang ke Surabaya, saya ikut ke Surabaya. Ganti idolanya, digantikan Persebaya. Tapi waktu di Makassar selalu menikmati PSM. Luar biasa, PSM itu wakilnya Indonesia Timur. Karena di sana banyak pemain bintang. Jadi kipernya itu Hari Chong, backnya Zahruna,
terus kanan luarnya Solong half center half Solong, terus Manan tengah. Depannya ini yang fenomenal, itu pemain bola terkenal Indonesia, namanya Ramang itu. Jadi Mister waktu di Makassar eranya Ramang itu ya? Eranya Ramang, betul. Sampai kemudian Ramang itu dipanggil Bupati Sanusi di Blitar. Jadi Ramang di akhir tuanya, masa tuanya itu membantu PSBI Blitar, membina PSBI Blitar. Akhirnya PSBI Blitar itu menjadi juara nasional. Ya tentunya sokongan dari Bupati Sanusi itu. Itu juga inspirasi waktu Mister datang ke Surabaya, kemudian bergabung dengan Jawa Pos dan tabloid kompetisi ya. Tapi Mister ini senang gambar. Dari mana kesukaan gambar itu muncul, Mister? Ya mungkin juga ada kaitannya dengan suka sepak bola ya. Jadi karya-karyanya itu berbau sepak bola. Gitu ya. Gara-gara sepak bola. Termasuk pembuatan logo Wong Mangap itu. Orang Persibaya itu, logo untuk Persibaya, untuk tim Persibaya. Sebenarnya ide awalnya paling awal ya bos kita sendiri, Dahlan Iskan kan. Ya, beliau minta tolong saya untuk dibuatkan logo supaya tim Persibaya ini disupporteri supporter yang tidak uculan, jadi artinya tidak kosongan ke Jakarta ini, pakai tanda gitu, pakai sign apa tandanya, yaitu tadi logo itu yang final 87 lawan PSIS Semarang itu ya, Mister ya? Betul, itu PSIS Semarang, itu lawan PSIS Semarang sudah menggunakan logo itu. Kemudian di final yang kedua yang menang lawan Persija itu ya? Persija ya, menang. Itu yang fenomenal itu, karena supporternya hampir 300 bus itu kalau nggak salah. 300 bus kali 50, 3 kali 5 bisa sampai 51 bus iya. Orang. 50 kali 300 sekitar 15.000. Jadi Jakarta itu diluruk sama 15.000 supporter Persibaya hanya untuk memperkuat logo. Itulah yang menemani teman-teman itu. Tapi awalnya logo itu lahirnya di 87 yang jelang final lawan PSIS Semarang. PSIS Semarang, betul. Lah, inspirasinya dari mana, Mister itu? Karena kan apa ya? Pakai ikat kepala, mangap, nah itu. Ya, kebetulan Pak Dahlan sendiri saya masih ingat tuh, dia ngomong begini, tolong buatin aku yang ekspresinya tuh seorang penonton atau supporter, ekspresinya yang heroik gitu. Yang heroik. Jadi mungkin ya bos sendiri kan pernah ke Eropa, jadi melihat spanduk-spanduk, melihat logo-logo, melihat mungkin terpengaruh dari pikirannya dia kan. Dia mau membawa itu ke Surabaya, dan ternyata benar. Cuman kita memang ya tidak sebaik mereka lah anunya itu. Tapi ada upaya sudah seperti itu. Supporter, pengerahan supporter ribuan itu kan gak main-main itu. Jakarta sampai seperti itu. Jadi idenya itu Pak Dahlan datang nyuruh Mister untuk gambar apa? Logo ya, pendamping untuk. Kebetulan begitu. Jadi Pak Dahlan di depan saya itu berekspresi begitu. Tapi itu sebenarnya acuan pokok bagi saya untuk membuat logo itu. Tapi yang sebenarnya yang paling utama itu bahwa Surabaya ini kan temanya kan kota pahlawan. Iya. Jadi hampir, ya tidak seperti Jakarta lah, hampir berapa tempat-tempat yang bersejarah itu ada patung-patung di Surabaya. Hanya saja patung-patung itu sudah nggak terawat di Surabaya. Tapi ya, saya sangat ingat rata-rata patung-patung itu menggambarkan
heroiknya anak pejuang Surabaya dengan ikat kepala. Oh, yang diikatkan kepala tali itu ya? Iya. Itu kalau mau lihat, mungkin kalau masih ada itu di depannya Biskup Ria. Di arah mana itu? Biskup Ria itu di daerah Basuki Rahmat. Kalau kita lewat Hayat itu, kemudian kita belok kiri, itu ada Biskup. Situ ada patung. Kalau nggak dipindahkan loh ya, atau kalau masih ada. Kemudian ada lagi patung itu di JMP, Jembatan Merah. Ya. JMP tempat terminal itu, di situ ada patung itu juga. Ya kurang lebih itu acuannya itu. Artinya itu apa ya, menggambarkan heroisme orang Surabaya dan supporter. Waktu itu gambarnya di kantor Jawa Pos yang masih Kembang Jepun ya, Mister? Betul, masih di Kembang Jepun, di kantor lama itu. Iya, yang dekat Jembatan Merah Plaza. Betul. Jembatan Merah. Jembatan Merah Plaza, betul. Iya. Kembang Jepun. Nah, itu waktu bikin, Mister. Ini kan di kemudian hari ada orang ngomong ini kayak pahlawan, ini kayak Rambu, kayak ada yang itu ada yang menafsir itu Pak Dahlan waktu ngomong ke Mister jadinya itu wajahnya Pak Dahlan. Sebenarnya itu wajah siapa, Mister? Ya, itu pada kesempatan ini saya tuh sebenarnya berharap bahwa kalau ada orang-orang yang merasa ikut terlibat di situ, itu saya malah seneng. Nggak apa-apa, jadi logo itu mau secara transisi itu berubah menjadi setan, ya enggak kan. Logo itu lucu, jadi saya lihat di kios-kios penjual kaos itu separuh wajahnya itu setan. Oh iya sekarang gitu. Jadi perkembangan di masyarakat itu luar biasa. Jadi imajinasinya sendiri-sendiri. Ya. Jadi mengalami distorsi distorsi bentuk itu. Dari bentuk seperti itu menuju ke seperti itu. Tapi biarlah, ini namanya resiko pasar. Jadi pasar itu bisa saja dia menolak atau dia menyukai. Gitu. Kan ini konsekuensi pasar namanya. Iya. Tapi itu ekspresi wajahnya siapa, Mister? Atau hanya itu imajinasinya Mister, nggak ada? Bukan siapa-siapa? Saya tidak, saya menjauh dari kultus. Misalnya saya lagi senang dengan Pak Dahlan misalnya gitu. Kemudian saya gambar mirip-mirip. Saya terbebas dari kultus individu, enggak. Saya tidak mengultuskan orang. Jadi itu wajah itu sebenarnya ya wajah secara umum. Umum ya, imajinasinya Mister sendiri, nggak ada. Tapi itu tadi patung-patung pahlawan hero itu yang mempengaruhi saya kira-kira 30%-an gitu. Ada pengaruh itu. Begitu. Jadi itu lahirnya menjelang final Persebaya PSIS di Perserikatan 8687 ya. Betul. Yang saya dengar kan ini, Mister. Waktu itu Mister waktu gambar pertama itu ditunggui karena ini mau dicetak juga. Betul. Jadi kaos, jadi slayer. Waktunya udah mepet. Jadi supporter berangkat taruh misalnya jam 3 siang ya. Jam 3 sore ya? Atau jam 1 siang. Itu berarti kan kaos sudah harus dicetak pagi harinya. Nah, itu orang dari yang membuat itu sudah standby di tempat kami di Jawa Pos Kembang Jepun. Jadi Mister itu ditungguin yang mau nyetak kaos itu? Saya ditungguin. Sampai saya waduh kalang kabut ya waktu itu, betul. Itu diselesaikan dalam berapa waktu, Mister? Gambarnya itu, Mister? Itu 30 menit ya. Dan itu di atas film, saya masih ingat. Jadi pergerakan pena itu lincip itu pena itu. Dan rotring, zaman dulu masih ada rotring itu. Pergerakan rotring itu licin, meluncur dia kalau di atas film. Kenapa di atas film? Karena untuk keperluan cetak. Iya. Kan itu dianukan ke panas gitu, film itu. Jadi begitu anunya. Prosesnya ini. Jadi malah Mister ditungguin orangnya mau bikin kaos. Udah nggak sempat lagi diperbesar, diperkecil karena waktunya udah mepet. Mepet sekali. Iya. Secara itu terus akhirnya di
filenya masih ada yang untuk kebetulan Persebaya final lagi ya 88 Betul. apa 87 88 itu benar. digambar ulang atau tetap gambar yang dulu Mister? Yang sebelumnya? Tetap gambar yang dulu, cuman sedikit-sedikit. Nggak terlalu Banyak perubahan. nggak terlalu banyak perubahan, nggak terlalu radikal perubahannya juga. Cuman kebetulan saya di kantor ini kan ada teman seni rupa juga yang juga art. Nah dia yang Memodernisasi. memodernisasi begitu. Dia anak muda bagi saya, menurut pandangan saya. Dia punya kemauan untuk apa ya? Retouch istilahnya, kalau dalam seni rupa itu retouching. Itu enggak apa-apa sejauh itu tidak ya. Nggak merubah filosofi dasarnya. Betul. Maksud yang dimaksud Mister ini Mas Budiono. Ya, betul. Nah, karena yang logo Wong Mangap ini kan di Jawa Pos dari periode-periode ke ada perubahan. Akhirnya yang sekarang transisi itu yang Mas Budiono itu ya Mister. Mister sendiri, Mister gambar ini sekolah atau otodidak Mister? Saya Isi apa isi? Institut Seni Indonesia dulu. Sebelum jadi isi ya Mister ya? Iya, saya STSR Yasri, Sekolah Tinggi Seni Rupa Indonesia, terus menjadi isi. Saya juga ikut isi karena ada program terakhir S1, jadi saya ikut. Saya dulu istilahnya akademinya gitu ya. Kalau zaman dulu itu BA mungkin. Iya. Terus saya ngambil lagi itu S1 ya. Nah, proses masuk Jawa Pos itu tahun berapa? Kan juga seingat saya Mister juga di tabloid kompetisi kan? Iya, 2. Jadi ngerangkep itu? Ngerangkep. Jawa Pos dan tabloid kompetisi. Mbok bayarannya akeh berarti? Bayarannya akeh. Tahun berapa masuk Jawa Pos? Kaosnya nomor berapa? Ini ukuran sepatunya. sepatu 40 ini. Itu tahun berapa Mister masuk Jawa Pos dan masuk Jawa kompetisi? Pos 86. Nah, saya masuk Jawa Pos itu ada sejarahnya. Jadi pada tahun itu, tahun 86 itu Argentina lagi menyelenggarakan Piala Dunia. Oh, yang Piala Dunia Meksiko. Piala Dunia Meksiko. Meksiko. Meksiko ya. Meksiko, ya. Terus saya tuh berpikir gini, aku ini orang baru di Jawa Pos. Aku ini menunjukkan apa sama pimpinan supaya percaya sama aku. Ya. Saya memberanikan diri ikut rombongannya wartawan itu. Ikut nonton bola. Dari layar kaca. Dari layar besar itu. Itu waktu itu di Surabaya itu belum banyak orang yang punya itu. Saya ingat waktu itu saya rombongan waktu itu Pak Dahlan, Joni Budi Martono ya? Iya Pak Joni. Iya Pak Joni. Pak Mas Slamet Urip Priadi. Satu lagi saya lupa saya. Nah itu saya ikut di rombongan itu. Waktu itu saya nonton Italia lawan yang golnya Altobelli itu. Ini saya masih kecil, Mister. Iya. Ini menyangkut soalnya, menyangkut sejarah ya. Keterikatan itu tadi. Keterikatan tadi itu. Saya pikir gini, ini saya tunjukkan kepada Dahlan. Pak, izinkan saya buat sketsa gol. Ya. Karena apa? Karena saat itu belum ada TV yang meliput langsung dari Indonesia ya. Dari Indonesia. Jadi, itu nonton di mana, Mister? Nonton di jalan, di Aloha ya. Ada 3, nanti saya cerita. Itu saya nonton di daerah Jalan Tidar. Jalan Tidar tahu? Iya. Nah, situ ada daerah situ. Nonton di situ. Terus pindah lagi nonton di daerah mana? Besok malamnya pindah lagi. Besok malam lagi pindah di Waru. Ya. Waru itu ada pembuat televisi kalau nggak salah, kantor pabrik TV itu apa itu? Waru itu, yang besar itu. Oh iya, yang dekatnya Aloha itu ya? Iya, dekat yang Aloha. sekarang depannya Giant Waru itu ya? Iya. Itu ada. Mereka punya
apa itu namanya parabola yang bisa langsung ke 5 negara itu. Jadi kami itu nonton, misalnya merubah channel mana lawan mana, tinggal merubah aja. Yang kita sukai sekarang ini lagi apa, misalnya Brazil lawan apa, itu tinggal. Jadi betapa enaknya waktu itu. Jadi nonton dari situ, Mister punya inisiatif bikin saya sketsa gol itu. Sama Pak Dahlan dibebaskan saya gambar lagi sketsa gol. Berarti yang pertama sketsa gol yang Italia itu? Italia, golnya Altobelli itu. Saya masih ingat, ada. Kalau saya mau cari, ketemu itu. Nah itu, selanjutnya saya ikut terus sampai final buyar, sampai Piala Dunia itu buyar, tiap malam itu. Sampai pernah Pak Dahlan nyetir, kan Pak Dahlan nyetir mobilnya sendiri, Honda Accord, apa itu namanya. Dia ngebut, ya aku ada di dalam situ juga, dikejar polisi. Iya. Dikejar polisi sampai di kantor, polisi ngejar terus. Sampai kantor Bang Jepun. Ya karena Pak Dahlan melanggar kecepatan. 100 km per jam kan nggak boleh di situ, di jalan itu. Bapak nanti 100 ya. Ternyata polisinya karena tahu ini koran, mungkin dibiarkan sudah. Koran kok. Gitu. Sampai begitu. Itu saya ikut di situ, di dalam itu. Saya ikut situ, saya gambar lagi yang untuk pertandingan tadi malam. Cetak malam. Berarti gambar golnya Maradona itu, Mister? Oh, gambar saya golnya Maradona. Yang gol tangan itu. Gol yang lewati banyak orang sama gol tangan Tuhan itu. Ada, saya simpan. Dari situ ya Mister akhirnya apa ya? Dapat kepercayaan oleh Pak Dahlan untuk membuat logo Wong Mangap itu. Jadi itulah proses saya. Istilahnya kalau kursi jabatan tuh saya tuh gara-gara dari Piala Dunia 86 harus berjuang mati-matian untuk bisa duduk di kursi itu. Gitu loh. Dari situ akhirnya dipercaya suruh bikin logo Wong Mangap itu tadi ya. Itu adalah akses dari perkembangan itu semua, perkembangan ya apa namanya itu, berbakti. Ini menarik sebenarnya, Mister ini ya kalau dibilang karya masterpiece-nya ya logo Wong Mangap itu, tapi juga ini Jawa Pos kan ya dari dulu waktu saya masih jadi pembaca, jadi anak-anak remaja, terus kuliah, terus akhirnya masuk di Jawa Pos, salah satu yang spesial dari Jawa Pos kan sketsa gol itu dari situ, Mister. Tapi kalau yang Indonesia itu mulainya dari mana, Mister? Sketsa gol itu? Langsung mata. Ya, pertandingan mana itu? Iya, oh saya lupa. Atau yang ini, Mister? Persebaya. Yang final Persebaya 8788 Yusuf Eko Dono apa itu, saya sudah gambar itu karena itu kan mata, jadi kekuatan mata saya waktu itu. Jadi begitu saya nonton gini caranya, saya nonton di stadion Tamasari gitu ya, itu saya gambar buyar jam 6 sore buyar, saya langsung ke kantor, di kantor saya gambar lagi. Ya. Dimatangkan gitu, ya. Termasuk warna-warnanya apa gitu. Nah prosesnya berapa kali? Ada 3 kalian lah sampai. Tapi yang pertama yang saya ingat nih, Mister pernah cerita ke saya itu kan pertama gambar untuk Indonesia itu pertandingan yang Persebaya yang Perserikatan 8788 di Jakarta. Mister gambar dari Senayan terus dibawa ke kantor. Betul, itu gol Prapanca Kemang itu ya? Iya, itu gol itu waktu Persebaya cetak gol, saya kan gambar di Senayan, saya gambar di Senayan. Waktu itu saya buat sketsanya di Senayan, terus kebetulan saya ditemani, ada teman orang Jakarta yang memang diperintahkan Pak Dahlan untuk menemani aku karena saya ini bolak-balik nanti ini, gitu loh. Begitu selesai saya membuat sketsa gol, saya diantar ke Prapanca. Di Prapanca saya bikin matang lagi. Saya gambar tadi itu di-fact oleh wartawan ke Jakarta, ke Surabaya. Iya. Di Surabaya tinggal benahi sedikit-sedikit tadi. Gitu. Yang warna hitam dihitamkan lagi untuk difoto cetak. Berarti waktu di stadion itu
gambar di kertas cepet-cepetan karena kan proses goal itu cepet, Mister. Waktunya nggak nututi kalau nggak cepet. Memang harus cepet dan harus ingat. Iya. Masalahnya kan seperti tadi yang dibilangkan di awal, dikatakan di awal itu, saya ini kan suka olahraga. Iya. Gitu loh. Jadi itu apa ya? Mengikat saya untuk menyukai sesuatu gitu loh. Seneng olahraga ya, seneng bola ya, begitu anunya, ya begitu itunya anunya. Jadi nggak sekedar gambar tapi juga nonton langsung ke stadion di dan aplikasi. sampai era televisi sudah seperti itu saya nggak pernah mau dapat klaim apa telepon apa enggak ada. Nggak pernah. Artinya film yang tidak cocok dengan sketsa goalnya nih. Artinya bener terus. Bener terus. Luar biasa memang. Pantas menjadi sayap andalan kanannya Askring yang tak tergantikan. Nah, Mister, yang menarik ini nama Mister ini. Nama aslinya kan Mukhtar Munaji, Mister ya. Iya. Mukhtar Munaji ya. Arek Makassar yang pindah ke Surabaya. Nama Mister ini siapa yang manggil ini? Karena kan teman-teman di Askring di Jawa Pos itu kan semua manggilnya Mister, ini Mister aja. Ya, bosmu sendiri. Oh iya, bosnya Iya. Mister juga ya. Waktu itu kan beliau ke Jerman berapa hari gitu. Pulang-pulang dia manggili orang-orang Jawa Pos tuh yang dipanggil William kah, dipanggil siapa, dipanggil saya kena panggilan Mister. Jadi nama itu diteruskan oleh teman-teman. Istilahnya waktu itu teman-teman nggak berani merubah apanya Pak Dahlan. Begitu dia ngomong apa ya harus apa. Sampai sekarang jadinya Mister ya. Nah Mister, kalau kembali lagi ke logo Wong Mangap itu kan, logo Wong Mangap itu kan memang akhirnya bertransformasi menjadi iya banyak versi. Banyak versi akhirnya. Kalau Mister sendiri memandang sekarang kan logo itu jadi miliknya publik kan, semua make semua ini, meskipun mungkin bahkan yang gambar atau yang make itu nggak tahu, nggak kenal sih gambar Mister ini nggak kenal. Iya. Kalau Mister ngerasa ini, ada rasa bangga apa gimana? Iya. Bangga sekali Mister. Artinya saya begini, logo itu adalah pesan aja sebenarnya, ya. Hanya dia berbentuk seperti itu. Pesan seseorang, pribadi seseorang terhadap seseorang itu bentuknya seperti itu, logo tadi, gambar orang itu tadi. Jadi kalau pesan itu bisa menggugah hatinya orang untuk semangat, misalnya nonton berangkat ke Jakarta, bangga dengan, berarti saya menganggap saya itu berhasil gitu loh. Pesan saya itu nyampe ke orang. Di kemudian hari berubah menjadi setan apa itu sudah nggak masalah bagi saya. Monggo silakan, itu mau diambil sekian persen silakan, mau itu sudah milik publik seperti Pak Bifta tadi omongkan. Ya. Tapi logo pertama itu kalau sekarang kan mayoritas hadapnya ke depan ini ya, Mister ya. Hadapnya ke berhadapan-hadapan ke depan ini. Kalau dulu kalau nggak salah ingat hadapnya ke koran ke bagian dalam ya. Kalau gimana? Ini koran kan ya, teman-teman, koran. Ini kan kita pegang tangan kiri ya, ada logo Jawa Pos misalnya. Ini pegang tangan kanan, Mister ya. Dulu kan hadapnya ke sini, Mister ya. Iya, hukum koran begitu. Jadi kalau seperti ini fotonya di sini diusahakan bisa menghadap sini. Kalau ada objek fotonya di sini ditempatkan di sini, pas menghadap ke sana ditempatkan di sini. Sekarang kalau dia menghadap ke sini, ini ke sana, dengan jarak ini terlalu dekat, jadi seakan-akan dia keluar ke ruang kosong ini. Ke ruang kosong. Ini pakemnya koran. Oh ya. Jadi saya ikut itu. Makanya gambar yang pertama kali muncul itu yang hadapnya ke dalam sini itu ya, yang 87 itu ya. Iya. Tinggal meletakkan aja. Kalau pas menghadap sini, misalnya menghadap sana, menghadap sini, tinggal meletakkan aja. Oh ini menghadap sini. Kan dengan teknik komputer sekarang kan sangat mudah dibalik-balik itu. Iya. Tapi intinya awalnya ya memang gambarnya yang hadap ke dalam itu yang pertama. Ke dalam. Karena kan sekarang kan sudah berkembang sedemikian rupa. Iya. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir. Tadi
Mister sudah bilang kan bahwa sekarang logo ini dimaknai macam-macam oleh teman-teman di ada yang gambar ya separuh tengkorak, separuh setan. Kalau bagi Mister sendiri ada pesan nggak buat teman-teman yang lainnya, teman-teman supporter ini? Kalau dikaitkan dengan ketika gambar itu belum dibuat, kan tidak ada misi apa-apa. Ya. Tidak ada tendensi apa-apa, tidak ada misi apa-apa, tidak ada niatan apa-apa. Itu hanya perlengkapan aksesori kaos saja, gitu kan. Perkara nantinya dia menjadi seperti ini, nasibnya logo orang berteriak itu nasibnya dia seperti itu, gitu. Jadi, nasibnya bagus. Oh iya. Iya, yang gitu. Yang bikin yang nasibnya kurang bagus ini. Ya nggak jadi sepatunya, nomor berapa tadi sepatu? Kayak gitu. Jadi logo itu enggak beranu apa-apa. Ya mungkin, tapi yang lucunya begini, dan saya senang itu ada sebagian orang yang mengaku-ngaku bahwa ini adalah si A, Mukidi, orang Pertemuan, Dola orang mana itu sebenarnya, mohon maaf, bukan, tidak ada saya sama sekali berkiblat pada si A si B, itu tidak ada. Jadi memang betul-betul sosok itu tidak ada. Sosok itu hanya ada di imajinasi kita penonton ini gitu. Yang dia bisa menggerakkan orang untuk bersatu di stadion sana. Oh, podo Surabaya arek bersatu rek. Oh iya. Kan bangga saatnya waktu itu. Iya. Jadi kita ambil hikmahnya, positifnya. Itu. Siap. Ini obrolan panjang yang menarik. Akhirnya kalau saya sih sudah mengenal ya dari cukup lama karena ini teman juga di Askring. Nah, mungkin dari obrolan ini jadi teman-teman lebih mengenal siapa Mister yang sosok Mister yang menggambar logo Wong Mangap itu. Itu dulu ya teman-teman obrolan kali ini. Tetap nikmati di obrolan-obrolan berikutnya di Oma Bal-Balan. Selamat sore Mister. Terima kasih Mister. Selamat sore teman-teman. Sampai bertemu kembali.